Oke, kali ini kita bahas mengenai continuous random variable, yaitu variabel acak kontinu. Dan distribusi ini distribusi yang sangat spesial lagi ya, yaitu distribusi normal. Distribusi normal. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai distribusi variabel acak diskrit ya. Nah, variabel acak diskrit itu artinya ya dia jadi jumlah elemennya itu terbatas ya, diskrit. Nah, sekarang kita ganti continuous ya. Jadi kalau di continuous itu jumlah variabelnya, jumlah elemennya itu tidak terbatas ya. Jadi kalau kemarin, oke ini, oke. Jadi kemarin ya misalkan ya misalkan discrete kan, discrete itu misalkan X-nya itu tadi dengan contoh yang tadi jumlah soal yang benar ya, jumlah soal yang benar. Ini kan berarti mulai dari X-nya 0, kemudian 1, 2, 3, 4, nah, misalkan ada 5 soal 5 ya. Ini X-nya jumlah soal yang benar ya. Jadi ini elemennya ini finite ya, 0 sampai 5 ya. Terbatas ya. Nggak ada jumlah soal yang benarnya 2,5 atau 3,5, 3/4. Nah, tidak ada. Nah, kalau continue ya, continue ini X-nya ini adalah continue ya. X-nya ini continue. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan apa ya? Waktu, panjang, harga ya. Contohnya kayak gitu ya. Jadi kalau discrete ini dia bisa satu nilai ini satu nilai ya. Nah, contohnya seperti ini bentuknya. Tapi kalau continuous dia grafiknya continuous ya. Continuous. Maka untuk continue ini tidak ada PX dalam satu nilai ya. PX dalam satu nilai ya. Jadi kalau di discrete ini Anda bisa definisikan PX sama dengan 1 ya. Nah, tapi kalau di continue ini nggak bisa kayak gini. PX sama dengan 1. Nah, ini kan garis lurus kayak gini. Ini kan di satu titik gitu ya, di satu titik ya. Jadi mendekati 0 ya ini ya. Jadi ini nggak ada. Nah, adanya apa? Adanya misalkan dan sebuah interval ya. Interval misalkan ini 1, ini 2 ya. Ini 1, ini 2. Ini jadi P1X2. Nah, ini ada. Ini kalau yang continue baru bisa. Nah, tapi kalau PX di sebuah nilai itu nggak bisa ya, kalau distribusi continue. Oke, di sini histogram ya. Nah, ini contoh adalah waktu yang dibutuhkan untuk pelari ya. Ada pelari, jadi ada perlombaan lari ya. Kemudian dihitung waktunya ya. Waktunya. Sorry. Atau di sini tinggi ya, tinggi badan apa namanya? Tinggi badan dari mahasiswa ya. Ini makanya dibuat interval, X-nya ini dibuat interval antara sekian sampai sekian, sekian sampai sekian ya. Jadi enggak bukan X sama dengan 60 berapa, X sama dengan 61 berapa, X sama dengan 63 berapa ya. Itu bukan seperti itu. Karena apa? Karena tinggi ya. Nah, tinggi itu kan dia bisa 60, 60,1, 60,3 ya. Ini dalam inci ya. Oke. Jadi ini sifatnya ini hampir sama dengan yang discrete ya. Jadi probabilitas antara sebuah nilai ya dalam interval A sampai B ini nilainya antara 0 sampai dengan 1 ya. 0 sampai dengan 1. Kemudian jumlah dari ya
jumlah dari probabilitasnya ini ya, jumlah ya, kalau grafik ini Px ya, ini misalkan 0 sampai A ya, ini jumlahnya ya, ini sama dengan 1, jadi integral Px 0 sampai A misalkan, ini sama dengan 1 ya. Jadi jumlahnya, ini jumlah luas areanya, ini sama dengan 1, jumlah luas area. Oke, ya ini ilustrasinya tadi ya, yang poin pertama, ini interval A dan B ini nilainya antara 0 sampai dengan 1. Kemudian luasannya ini 100% atau 1. Oke, nah ini dicontohkan. Makanya probability of single value ya, Px sama dengan sekian ya. Ini karena garis ini makanya dia 0 ya. 0. Kenapa? Karena kan ini ngitung luasnya ini loh, ngitung luasnya ini. Jadi luasnya ini panjangnya mungkin ada nilainya, tapi lebarnya 0 ya, makanya ini 0. Ya, makanya sebenarnya tidak bisa didefinisikan Px sama dengan sekian kalau di continuous. Nah, yang benar adalah kita pakai interval ya. Oke. Nah, itu tadi continuous ya. Itu tadi continuous. Oke, mungkin coba ini saya stop dulu. Ya, silakan kamar mandi. Oke. Ini kalau fungsi kumulatif ini berarti kalau dia di titik A ya, ini berarti kumulatif totalnya nih. Peluangnya ini sudah di sini ya. Nah, maka dia ini kan 1 nih, tingginya 1. Nah, maka ini luasnya di A ini adalah sama dengan 1 kalau di PDF. Nah, itu probabilitas distribution function dan cumulative distribution function. Oke, kita lihat contoh soal ya. Nih, sebuah ujian skornya 0 sampai dengan 1 ya. Skornya. Ya, ini misalkan perumpamaan ya. Ini continue ya. Skor ujian 0 sampai dengan 1. Hasil ujiannya ini bisa dimodelkan dengan distribusi continuous seperti ini ya. Jadi ini fungsi distribusi continue ya, fungsi probabilitas. Fx ini fungsi probabilitas ya. Ini bebas ya. Anda jangan paku dengan fungsi ini harus namanya harus P, namanya harus Q dan sebagainya. Ini yang jelas kita lihat ini fungsi ya, fungsi probabilitas. Oke, jadi kalau di sini kita bisa gambarkan ya, kita bisa gambarkan fx 4x 4 min 4x setengah x ya. Oke, jadi kita bisa gambarkan fungsi probabilitasnya ya. Ini kita gambar aja, ini kita gambar pakai ya Anda sudah mempelajari fungsi linear kan di SMP ya. Gambar aja. Jadi ini 0 x-nya 0 sampai setengah itu 4x. Jadi 0 sampai setengah itu 4x ya. Ups. Nah, berarti kayak gini, kira-kira kayak gini. Nah, 4x. Ini mulai dari 0 kan? Ini 0, 4x, 0. 4x di setengah ini berarti 4 kali setengah, berarti 2. 2. Kemudian di sini 4 min 4x. 4 min 4x. Nih 4 min 4 itu mulai dari setengah ya. Mulai dari setengah. Jadi 4 min 4x kalau ini dimasukkan kan 4 min 2 ya.
4 min 2 ini benar jadi 2. 4 min 4x ke 1 ya, berarti 4 min ke 0 ya. Ini 1, ini 0. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Oke. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, ini Pak, itu kan peluang ya. Peluang kok bisa peluangnya ini bisa di 2 ya, lebih dari 1. Ya, lebih dari 1. Kenapa kok ini bisa lebih 2? Nah, kita lihat ini tuh continue ya. Ini continue. Ini kalau Anda ambil setengah di setengah ini, X di setengah ini sama dengan 2. Nah, bukan berarti P X sama dengan setengah sama dengan 2. Nah, bukan berarti kayak gini ya. Nah, tapi interval ya, diintervalkan. Ya, intervalkan. Jadi kalau Anda bisanya ngambil ya peluang misalkan P seperempat X 3/4. Nah, ini apakah lebih dari 2 atau enggak? Ataukah lebih dari 1 apa enggak? Nah, biasanya kayak gitu. Oke. Oke, jadi ini memenuhi ya. Jadi kayaknya ini kok 2 ya, padahal harusnya kan peluang kan kurang dari 1 ya. Nah, ingat lagi kalau continue ini adalah luasnya. Nah, kita lihat luasnya ini berapa sih? Luasnya dari distribusi apa namanya? Eh, distribusi PDF ini ya. Luasnya ini adalah gampang ya, ini segitiga. Alasnya 1, tingginya 2 ya. Nah, segitiga setengah alas kali tinggi ya. Setengah kali tingginya 2 kali alasnya 1 sama dengan 1 ya. Jadi ini luasnya ini memenuhi untuk grafik distribusi probabilitasnya. Nah, CDF-nya seperti apa ya? Ini PDF ya. CDF-nya seperti apa ya? Nah, seperti saya sebutkan tadi ya, kalau grafik CDF ya, itu adalah 0 sampai X fx ya, CDF. Integralnya dari grafik ini ya. Jadi dia integral. Nah, ini nanti dia CDF ini dia akan di titik ujungnya ini dia akan bernilai 1. Nah, ini juga 1. Jadi di ujungnya ini dia akan bernilai 1. Oke, kita lihat aja di sini. Dikira-kira aja. Ini kalau integralnya garis lurus, garis linear, ini kan pasti kuadratik kan. Jadi kuadratik. Bentuknya kuadratik kayak gini. Nah, bentuknya kuadratik. Bentuknya kuadratik. Ini luasnya kira-kira juga setengah juga. Ya. Nah, kemudian untuk fungsi yang selanjutnya ini juga apa namanya? Dia tapi turun ya. Dia linear tapi turun. Nah, makanya dia kuadratik tapi dia negatif. Maka bentuknya seperti ini kira-kira. Oke, maaf ya. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya CDF-nya. Jadi dia CDF itu tinggi, itu menggambarkan luas di PDF. Oke, ini pertanyaannya, berapa persen mahasiswa yang memiliki skor ujian di atas 0,4 ya? Berarti ini kan P di atas 0,4 ya, X 0,4. Oke, berarti Anda hitung ya. Anda hitung di sini 0,5 kan, berarti 0,4 di sini. Berarti yang Anda hitung adalah luas ini. Ya, adalah luas ini. Di 0,4 ini luasnya ini. Kalau di CDF ya, ini Anda bisa hitung ya. Anda bisa hitung, ini kalau di sini CDF-nya ini tingginya ini menggambarkan luasnya yang sebelah ini ya. Maka ini Anda bisa
Anda bisa gambarkan di sini 1 min CDF. Jadi ini yang dihitung adalah tingginya yang ini. 1 min CDF, ini X sama dengan 4. Kalau yang pakai PDF, Anda bisa ngitung luasannya yang ini ya. PX sama dengan 0,4. Ya mungkin Anda bisa lebih mudah dengan lihat PDF-nya saja. Ya. Jadi ini luasannya adalah misalkan 0,4 ya. Jadi ini ada sebagian yang pakai fungsi ini. Nah, kemudian sebagian pakai fungsi yang ini ya. Nah, Anda hitung luasnya berapa? Nah, harusnya bisa ya, ngitung luas ya, diketahui fungsi, ngitung luasnya. Ya, gampang ya dengan integral. Oke, itu mengenai PDF dan CDF dalam fungsi continue ya, fungsi continue. Oke, ini hati-hati kalau saya apa namanya? Ini lebih ke konsep ya, konsep ya. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaannya kayak gini ya. Jadi Anda diminta dulu gambarkan, kemudian ini kira-kira bentuknya seperti apa ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi bentuk dari fungsi continuous ya. Nah, sama seperti discrete ya. Kalau continuous itu sebenarnya jumlahnya ada banyak juga ya. Ada beberapa distribusi ya. Jadi bebas ya. Namanya bentuk fungsi kan bentuknya bebas. Saya yang penting tadi misalkan fungsi yang pertama kotak, kemudian segitiga, kemudian mungkin nanti ada yang trapesium ya. Itu bebas sebenarnya ya. Karena apa? Karena ya fungsi. Yang penting memenuhi persyaratan tadi ya. Total ini integralnya semuanya total luas areanya sama dengan 1 ya. Oke, nah kemudian kita pelajari satu fungsi yang spesial ya, sangat spesial dari probabilitas kontinu, yaitu probabilitas distribusi normal ya, normal. Oke, ini kenapa spesial ya? Karena ya secara alami ya, secara natural berbagai kejadian ya, kejadian di alam secara natural itu dapat dimodelkan dengan distribusi normal ya. Distribusi normal ya. Jadi kita lihat nih sifat-sifatnya distribusi normal. Jadi total area under the curve is 1 ya. Ini udah sama ya dengan yang tadi ya. Nah, kemudian yang 2 ada 3 ini simetris. Bentuknya simetris di tengah-tengah ya. Simetris di tengah-tengah. Di mana di tengah-tengahnya itu adalah nilai rata-rata ya. Kemudian dia memiliki tails atau ujung ya yang tak terbatas. Ya, yang tak terbatas. Oke, kita lihat bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuk distribusi normal dia ya gunung ya, bentuknya gunung. Di tengah-tengah ini adalah nilai rata-ratanya. Kemudian dia nggak bisa. Oke, kemudian di ujungnya ini dia extend indefinitely, jadi tak terbatas. Jadi dia mendekati 0 ya. Dia menuju 0 tapi nggak sampai 0 ya. Tak terbatas ya ujungnya. Oke, ya. Jadi ini bentuk distribusi normal ya. Nah, ini ya beberapa kejadian di natural ya. Ini bisa kita modelkan sebagai distribusi normal ya. Contohnya misalkan ya. Misalkan apa ya? Misalkan Anda latihan menembak atau latihan memanah ya. Anda latihan memanah, ini ada papan target ya. Ini targetnya di sini. Targetnya di sini. Nah, ini Anda biasanya kalau Anda coba latihan menembak atau memanah, mungkin hasilnya ya itu nggak pas di tengah ini. Mungkin hasilnya Anda akan mungkin berkumpul di sini ya. Berkumpul di sini.
sorry ya, saya gambarkan lagi. Mungkin hasilnya berkumpul di sini ya. Nah, tapi makin lama makin lebar ya. Nah, kayak gini, ngumpul di sini ya, ngumpul di tengah-tengah ya. Nah, kemudian kayak gitu ya. Sementara papanya di sini ya, titik tengahnya di sini. Nah, ini bisa kita gambarkan dia terdistribusi normal ya. Artinya dia numpuk di satu titik ya. Numpuk di satu titik di min ini. Kemudian yang sekitarnya ini pencilan-pencilan ya. Sekitarnya ini pencilan-pencilan ya. Nah, itu makanya beberapa kejadian alam ya banyak itu bisa dimodelkan sebagai distribusi normal ya. Oke. Oke, ini sifat-sifatnya, total areanya di sini 100% atau 1. Kemudian dia bentuknya simetris ya, setengah dan setengah. Kemudian dia ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya ini dia mendekati 0 ya. Kita lihat di sini ada jaraknya ya. Jadi dia mendekati 0 ya. Dia mendekati 0 tapi tidak sampai 0 ya, tidak sampai 0. Oke. Nah, kita lihat di distribusi normal itu dipengaruhi dua hal ya bentuknya ya. Yang pertama itu adalah rata-rata atau dilambangkan mu ya. Mu. Kemudian yang kedua adalah dipengaruhi sigma atau standar deviasi. Standar deviasi. Kayak gini sudah Anda pelajari di statistik ya, rata-rata, caranya rata-rata dan standar deviasi. Nah, distribusi normal ini cuma dipengaruhi saja. Jadi sigma dan standar deviasi. Kita lihat misalkan grafik distribusi normal ini memiliki rata-rata atau mu yang sama, tetapi standar deviasi yang berbeda. Nah, kita lihat seperti ini ya. Kita lihat dia untuk standar deviasi yang kecil ya, nah dia akan terkonsentrasi, lebih terkonsentrasi. Tapi standar deviasinya besar, dia akan lebih melebar. Kemudian apabila standar deviasinya sama, kemudian mu-nya ini berbeda atau rata-ratanya berbeda, nah bentuknya tiga grafik kayak gini ya. Jelas ya, jadi sigmanya ini sama, tapi bentuknya ini sama ya, tapi bentuknya karena mu-nya beda dia akan bergeser. Akan bergeser. Oke, jadi normal distribusi itu cuma dipengaruhi dua itu, sigma dan mu. Ya. Oke, nah karena dipengaruhi oleh sigma dan mu ya, ini maka kita memiliki yang namanya distribusi normal standar, yaitu adalah distribusi normal yang memiliki mu-nya ini 0 ya, dan gamanya sigmanya ini adalah 1 ya. Jadi seperti ini. Nah, ini mu-nya ini 0, sigmanya ini sama dengan 1. Itu standar, distribusi normal standar. Oke. Nah, kenapa kita memiliki distribusi normal standar ya? Oke, jadi asal mulanya ya, itu sebenarnya kan kalau yang namanya distribusi PDF atau peluang itu kan pasti sebuah fungsi ya. Fungsi sesuatu, Px sesuatu. Kita lihat distribusi normal itu fungsinya itu seperti apa sih? Kita googling aja. Normal distribution function. Oke, normal distribution function itu bisa disebut juga Gaussian. Ya. Oke, ini kayak gini ya. Fungsinya itu seperti ini.
Silahkan kamar mandi. Nah, fungsinya seperti ini ya, fx ya, seper akar 2pi sigma kuadrat epsilon pangkat minus x min a 2. Nah, ini. Nah, rumit kan? Nah, jadi kalau kita nyari ini kan, dan seterusnya lah, pokoknya ini ya, epsilon minus x min a kuadrat 2 sigma kuadrat. Oke, ini fungsinya kayak gini ya, fungsinya kayak gini. Oke, saya jelaskan. Nah, kalau kita misalkan pengen nyari ya, dengan rumus yang tadi ya, kalau kita pengen lihat, kita dapatkan, kita misalkan pengen nyari kayak gini nih ya. Jadi P1X2 kan. Nah, ini kan berarti Anda integralkan ya, nyari berarti antara 1 dan 2 Px ya, X kayak gini. Nah, kalau kita lihat fungsinya ya, Px kayak gini nih. Nah, fungsinya rumit kan, jadi kan integralnya ya, integralnya ini rumit. Nah, saya tulis rumit kayak gitu. Nah, salah satu caranya agar lebih disimpelkan itu makanya pakai yang namanya tabel ya, pakai tabel. Jadi agar tidak rumit maka kita gunakan tabel ya, memakai tabel. Oke, jadi nanti untuk mencari fungsi atau mencari luasan itu kita menggunakan bantuan tabel. Nah, sementara kita tahu ya, kalau tabel ini tabelnya namanya tabel distribusi normal. Nah, sementara kita tahu kalau distribusi normal itu dipengaruhi oleh sigma, standar deviasi, dan juga mu rata-rata ya. Oh, berarti nanti untuk sigma tertentu ya dan mu tertentu itu berarti tabelnya sendiri. Ya, tabelnya sendiri. Ya. Kalau tabelnya sendiri-sendiri, tabelnya nanti jadi banyak. Ya. Nanti jadi banyak tabelnya. Makanya agar tabelnya cuma satu saja, ya, kita gunakan namanya tabel standar. Ya. Standar distribution normal. Di mana sigmanya ini sama dengan 1 dan mu-nya ini sama dengan 0. Jadi cuma ada satu tabel saja ya. Ada satu tabel saja. Oke. Jadi cuma ada satu tabel saja. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini nanti bagaimana kita menghitung ya, area di dalam tabel standar distribusi normal. Yaitu kita bisa gunakan yang namanya Z value atau Z score ya, Z score. Jadi kalau di sini nanti tabelnya ini, tabel standar distribusi normal itu nanti di itu ada dua aksis ya, tabel kan ada baris dan kolom ya. Kolomnya itu itu ada nilai Z ya. Jadi nilai Z, kemudian di sini adalah nilai tertentu ya. Nilai misalkan digit pertama ya. Ini Z-nya ini antara apa ya? Ya ini ada beberapa digit tertentu, misalkan 0,1, ini ada apa ya? 0,01 gitu. Berarti 0,11, 0,12 dan sebagainya. Nanti di sini adalah luas areanya ya. Luas area. Oke, kita lihat, kita baca. Oke, sorry, kebalik ya. Jadi ini tabelnya contohnya seperti ini ya. Contohnya Z, ini nilai Z.
nilai Z-nya. Ini cara bacanya adalah minus 3,4, titik 00 ya. Berarti luasnya 0,003. Minus 3,4, 1. Berarti luasnya 0,03. Kemudian misalkan di sini minus 3,2, minus 0,325 ya. Ini berarti minus 3,25. Ini berarti luasnya 0,06 ya. Kayak gitu. Oke. Jadi ini menunjukkan di dalamnya ini menunjukkan luas area ya. Ini luas areanya, luas area dalam grafik distribusi normal ini. Ya. Oke, ini saya kebalik ya. Ini harusnya 0,1. Ya nanti tabelnya ini ada macam-macam ya. Tabelnya representasinya macam-macam. Tapi yang jelas maksudnya adalah dari nilai Z itu didapatkan luasan. Ya. Oke. Contohnya ini ya. Contohnya misalkan, nah, area to the left. Nah, misalkan berapa luasan ya, di mana Z-nya ini 1,95 ya. Ya, jadi Z kurang dari 1,95 kan, ini kan berarti luasnya di sini. Ya. Nah, ini Anda bisa cari ini 1,95 ya. Oke, kita lihat tabel ya, standar normal distribution tabel. Oke, kita pilih salah satu. Nah, ini ada macam-macam ya. Ada yang cuma negatif Z-score, ada positif Z-score. Nah, ini Anda bisa gunakan ya. Gunakan yang negatif saja. Jadi satu nilai aja. Oke, kita lihat di sini. Ini misalkan dicari ini berapa luasan ini. Ini kan pasti di tengah-tengah standar distribusi normal itu di 0 ya. Kemudian di sana negatif, di sana positif. Dan kita tahu ini tuh simetri. Ya, ini tuh simetri. Oke, berarti caranya kalau Anda punya tabel ini, nah diketahui tabelnya ini, Z-nya ini. Nah, tapi kok kita lihat Z-nya ini kok negatif semua ya. Yang kita nyari 1,95 ini nggak ada, adanya negatif. Ya, adanya negatif. Nah, gimana nih nyarinya? Ya. Ini negatif. Oke, jadi dengan kata lain, tabel di sini ini dia cuma menunjukkan angka negatif saja. Berarti dengan kata lain di sini kalau kita gambarkan, dia cuma punya nilai ya, cuma punya nilai di negatif ini, misalkan negatif 3,4 sampai 0 ya. Nah, gimana kita nyari luas area ini ya? Nah, kita lihat fungsi simetri ya. Ini tuh simetri, jadi antara kiri dan kanan itu sama ya. Jadi saya bisa cari di sini ya. Nah, ini simetrinya 1,95, ini berarti minus 1,95. Nah, itu kan kalau di situ berarti dia kayak gini nih. Jadi kalau di tabel nanti saya dapatnya ini minus 1,95. Nah, sementara kalau untuk nyari luasan yang total ini, yang biru ini, ya, ini berarti kan sama aja 1 ya. Ini totalnya ini 1, luasnya ini dikurangi dengan minus 1,95 ya. Kalau Anda lihat ini sebenarnya luasnya yang biru ini dengan sisanya 1 dikurangi ini kan sama ya. Ya, dengan ini kan sama. Yang biru dengan yang saya arsir ini kan sama ya. Atau dengan kata lain ini saya bisa tuliskan 1 minus B Z kurang minus 1,95. Nah, ini. Ya, nanti Anda coba sendiri ya. Nanti akan terbiasa ya.
Oke, jadi ini saya bisa tuliskan ini 1 P, Z-nya dicari yang minus 1,95. Jadi, Z minus 1,95 berapa? Jadi kita lihat tabelnya ya. Tabelnya ini kan adanya minus nih, minus 1,9, cari yang 5. 1,95. Jadi, ini nih, 0,02559. 0,02559. 1 kurang 0, 1 kurang 0,02559. Hasilnya berapa ya? Hasilnya kurang lebih kayak gini. Nah, ini jadi sama ini ya. Oke. Nih, jadi hasilnya 0,9744 ya. Oke, jadi itu untuk mencari luas area. Jadi sebenarnya tabel di distribusi normal itu caranya untuk mencari luas area ya, luas area sini. Nah, ini kurang lebih juga sama nih. Carilah area di sini. Area P minus 2,17 dan sampai 0 ya. Carikan Z 0. Nah, ini dengan cara yang sama, ini berarti ini kan simetris nih, berarti kita tahu di sini setengah. Ya. Berarti 0,5 setengah dikurangi Z min 2,17. Nah, di tabel tadi bisa ketahuan ya. Min 2,17, misalkan. Kita lihat. Tuh, nggak usah. Minus 2,17. 2,1 ya. Ini 7 di sini. Minus 2,17 berarti 0,015. 0,015. 0,015 ya. 0,015. Jadi hasilnya adalah 0,485. Oke, ini jadi ini adalah untuk nyari luas area kayak gini. Kemudian bisa jadi ditanyakan ya, ditanyakan misalkan antara dua buah titik ini ya, dua buah titik ini. Ya, dua buah titik ini 1,9 dan 2,12 ya. Nah, Anda bisa dengan ini berarti antara 1,19 Z sampai 2,12 ya. Berarti dengan kata lain ya, P Z kurang 2,12 sampai dengan dikurangi P Z kurang dari 1,19. Nah, ini bisa ini. Nah, ini tinggal dicari ya, dicari dengan tabel tadi. Kalau misalkan positif nggak ada, pakai negatif. Nah, ini juga bisa. Jadi hasilnya kayak gini. Yang jelas ini simetri ya, dengan memanfaatkan sifat simetri tadi. Oke, tuh jadi ini tabel itu untuk mencari luas area ya. Ada banyak latihan-latihannya. Anda bisa coba latihan ya di slide yang saya berikan di sepada ya. Oke. Nah, itu tadi tabel standard distribution normal ya. Di tabel distribusi normal standar. Nah, tapi kan pada ini ya. Jadi pada aplikasinya itu kan mu dan sigmanya itu kan tidak selalu 1 dan mu-nya tidak selalu 0 ya. Makanya untuk menggunakan
tabel distribusi normal standar, kita lakukan standardizing ini ya, ditandadkan. Maka langkahnya adalah standarisasi ke normal, kemudian baru lihat tabel standar. Ya, jadi langkah sebelum kita melihat di dalam tabel standar adalah lakukan ini, standarisasi dulu ya. Atau cari nilai Z dulu. Nah, tadi kan di sini kan Z kan ya. Ini Z. Ini variabel acaknya di sini X ya. Nah, di sini untuk menstandarisasi ini digunakan nilai mu dan nilai sigma ya. Ya, jadi di standarisasi dulu X jadi Z ya. Ya, ini baru dicari ke tabel standar ya. Oke, nah ini contohnya ini ya. Tadi kan ini nilai Z itu kan antara paling -3 sampai 0 sampai 3 ya. Nah, ini X-nya ini ternyata kan bisa macam-macam kalau, dan mu-nya ini juga bisa macam-macam ya. Oke, misalkan kita memiliki variabel acak ya dengan min-nya 50 dan standar deviasinya adalah 10 ya. Nah, kita diminta convert X ini menjadi Z ya. X menjadi Z. Nah, kita jadi dengan rumus yang tadi ya. X minus mu dibagi standar deviasi ya. Nah, ini perlu Anda hafalkan nih, X minus mu ya. Jadi ini 55 dikurangi 50 ya, dibagi 10 ya. Jadi hasilnya 5/10, 0,5. Nilai Z-nya ini adalah 0,5. Sehingga kemudian Anda bisa cari ke dalam tabel. Untuk yang 35 ya, yang B ya, berarti nilai Z-nya 35 kurang 50 bagi 10 ya. Jadi minus 0,35. 0,15. Nah, ini nilai Z-nya ini. Ya. Ini jadi untuk convert ke nilai Z. Nah, kemudian kalau disuruh nyari ya, disuruh nyari probability-nya. Probability to the left of this point ya. Jadi sebelah kirinya ya. Berarti ini PX kurang dari 55, ini sama dengan PX kurang dari setengah ya. Nah, ini kemudian Anda cari lewat tabel. Ini perhitungannya lewat tabel ya. Kalau sudah PZ ini lewat tabel. Oke. Ini juga sama ya. Ini dikonvert dulu ke ini apa? Z, kemudian dihitung lewat tabel. Oke, seperti itu ya. Jadi ini bisa macam-macam ya. Bisa mungkin sebelah kirinya, mungkin interval ya. Intervalnya, kemudian interval antara 2 poin ya. Nah, yang perlu Anda ingat, Anda perlu standarisasi dulu ke distribusi normal standar, kemudian cari ke dalam tabel. Oke, ini contoh-contoh soal semuanya ya. Coba Anda nanti baca sendiri. Oke, ini aplikasinya. Nah, kemudian ini dibalik ya. Ini dibalik. Kalau misalkan kita tahu areanya ya. Kita tahu areanya. Kemudian kita disuruh menentukan Z atau X-nya ya. Find this ya. Z atau X-nya. Ya itu sebenarnya Anda bisa pakai tabel lagi ya. Pakai tabel ya. Jadi misalkan Anda nyari ini diketahui areanya, kemudian dicari nilai Z-nya. Anda ya tinggal dibalik aja ya. Ini dari tabel ya. Ini ciri-cirinya tabel, ini kalau kayak gini, ini nanti berurutan ya. Lebih besar atau lebih kecil. Jadi ini enggak random ya. Kalau kita lihat ini dari atas ke bawah, di sini ini kan berarti makin kecil. Kemudian ini makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ya. Jadi Anda bisa diminta kalau misalkan nyari
luasan tadi ya, Anda tinggal bisa dapatkan ya, bisa dapatkan nilainya. Oke, jadi kalau sudah dapatkan itu, misalkan di sini tadi shaded area is given to be 0,9251. Nah, ini ternyata kalau di tabel ini ya, ini maksimalnya karena dia pada setengah, ya, maka dia maksimalnya cuma setengah nih. Ya. Yaudah kita gunakan sifat simetrinya. Ya. Sifat simetrinya ini berarti yang kita cari nanti adalah Z sama dengan min A ya, min A. Jadi kalau kayak gini, ini berarti kita cari Z sama dengan min A itu sama dengan 1 min 0,9251. B, Z sama kurang dari min A. Nah, ini tinggal cari nih. 1 kurang 0,9251 berapa? 0,749 kayaknya. 0,0749. Ya, 0,0749. Kita cari min A-nya. Jadi 0,0749. Ini 0,0749. Ini kita lihat yang mendekati ini. 755. Nah, ini di sini mendekati. Oke, ini sekitar minus 2,4 berapa? 3, minus 2,43. Jadi min A-nya sama dengan minus 2,43. Berarti A-nya sekitar ini 2,43. Ya. Nah, kita bisa cari ini di sini A. Jadi nilai Z-nya ini minus 2,43. Kemudian kalau suruh nyari nilai X-nya ya, itu tinggal Anda balik aja ya, tinggal Anda balik dari persamaan tadi ya. Diketahui Z, dicari X. Tadi kan diketahui X, nyari Z. Nah, kalau nyari Z diketahui X, kan tadi rumusnya sama dengan X minus mu G sigma ya. Nah, sekarang kalau diketahui Z, dicari X ya, ya Anda tinggal ini aja, diturunkan aja persamaannya ini. Berarti kan X minus mu sama dengan Z sigma ya. Nah, berarti X sama dengan Z sigma ditambah mu. Nah, kayak gini. Itu kalau diminta nyari X ya. Nah, ini ya, nilainya ini. Mu Z sigma. Jadi membalikan lagi ya. Oke, mungkin itu aja dari saya hari ini ya, mengenai distribusi normal. Ini harus banyak latihan. Ya. Sekali lagi, ini kalau normal, distribusi normal itu yang penting pertama pemahaman, kemudian yang kedua baca tabel. Udah, itu aja. Ya, jadi kalau ngitung-ngitungannya ini nggak pakai integral lagi. Ya. Itu cuma tambah kurang kayak gitu ya, pemahaman. Jadi Anda imajinasikan bentuk distribusi normal ini. Kalau yang sebelumnya continuous yang bentuknya segitiga, kemudian contoh soal yang sebelumnya itu, nah ini Anda harus paham ya integral juga. Nah ini PDF, CDF ini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan ya udah saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di OCW. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.